Mahasiswa baru diharapkan menjadi Unparian. Unparian sendiri Anda peroleh bukan berarti karena Anda bergabung dengan institusi ini. Lebih dari itu, Unparian Anda peroleh ketika Anda melaksanakan, Anda memahami, Anda memaknai, dan Anda kemudian juga menerapkan nilai-nilai yang kemudian diberikan oleh Unpar. Di video kali ini, kita akan bersama-sama belajar dua nilai penting karakteristik Unparian sejati, yaitu nilai humanum dan keberagaman. Sebelum kita memasuki materi kali ini, perlu kita ingat kembali Sindu atau spiritualitas dan nilai dasar Unpar. Sindu sendiri memiliki 3 nilai dasar, yaitu humanum atau kemanusiaan yang utuh, caritas in veritate atau cinta kasih dalam kebenaran, dan Bhinneka Tunggal Ika. Manusia disebut humanum atau menjadi manusia seutuhnya ketika dirinya memenuhi 5 aspek, yaitu fisik, intelektual, moral, sosial, dan religius. Caritas in veritate atau cinta kasih dalam kebenaran memiliki makna bahwa seseorang harus senantiasa memancarkan cinta kasihnya dengan tetap berpegang pada norma atau etiket dan etika yang kemudian dijadikan pedoman dalam bersikap dalam kehidupan sehari-hari. Bhinneka Tunggal Ika atau keberagaman atau pluralisme adalah sebuah fakta bahwa setiap dari kita memiliki sebuah keunikan, sebuah perbedaan, dan tentu kita semua terlahir secara luar biasa. Untuk dapat menerima keberagaman, seseorang tentu harus dapat menerima dirinya sendiri. Penerimaan terhadap diri sendiri itu disebut sebagai self-acceptance. Dan setelah mampu menerima keberadaan dirinya sendiri, seseorang juga harus bangga terhadap dirinya, atau dia memiliki self-pride terhadap dirinya sendiri. Selanjutnya, rasa syukur kemudian muncul, atau self-gratitude, rasa syukur terhadap dirinya sendiri. Dan pada akhirnya, kepercayaan diri tumbuh dalam dirinya, atau self-confidence itu kemudian tumbuh dalam dirinya. 4 hal itu yang menjadi dasar bahwa seseorang ini siap menerima orang lain, yaitu dengan menerima dirinya sendiri. Pada kesempatan kali ini, kita akan mendalami materi menjadi komunitas humanum dan menghormati keberagaman. Seperti yang telah disampaikan tadi, seseorang bisa menerima orang lain, bisa menerima keberagaman setelah dirinya menerima keberadaan dirinya sendiri. Untuk itu, mari kita saksikan terlebih dahulu video berikut ini. Kita lihat ya kira-kira total harga outfit anak-anak Unpar di kisaran harga berapa. Let's go! Gaya lo ini kan Unpar banget nih. Iya. Mulai dari kupluk aja deh kayaknya. Berapa lo beli? 670. 670. Kaos? Kaos 10.000 dapat. 10.000. 300-an. 300 mungkin. 300-an. 300. Ini biasa sih, Supreme X Undefeated. Satunya. Oke. 3,4. 3,4. Ya kayaknya 350-an. 120. 120. 150. Merek apa? Celana gue beli di Pull&Bear, harganya waktu gue beli sih 450-an. 460-an. 460. 700-an. 700. Berapa? 700 kalau nggak salah. 700. Iya. Mischief 970. 400 ribuan. 300. 600. Sneakers 1,2 juta. 2,5. 1,2. Apa ya? 1,2. 1,5. Soalnya gitu kalau nggak salah. 800-an. Sepatu gope. Gope. 700. Kacamata kamu beli berapa? Bobby 2,5. Tas? 280. Kenapa ya? 200-an. Tote bag. Flon. Flon gue beli 8,9. 8,9. Gelang Mau 6 jutaan. Jaket murah-murah aja bang, ini udah dekil juga. Berapa tuh? 150. 150. Cuma 400. 400. Nah, jadi total keseluruhan lu nih 3.428.000. 3.590. 4,2 juta. Sekitar 2,9. 23.240. 8.300.000. Juta 50. 39. Nah, dengan outfit segini nih lu ke kampus makin pede gak sih? Biasa aja sih Biasa gue. aja. Biasa aja. Pede-pede aja sih. Ya, makin pede.
Ya nyaman aja sih ya. Biasa aja karena emang udah hobi kali kayaknya. Biasa aja sih sebetulnya. Biasa aja sih. Iya, pede bang, pakai pede ya. Keren ya, rockstar ya. Cuek-cuek aja. Video yang baru saja kita saksikan adalah video yang sangat real, yang otentik, dan telah dibuat oleh pembuat videonya bukan untuk tujuan materi kita hari ini. Dari situ kita bisa paham bahwa secara jujur manusia ingin terus memperbaiki penampilan dirinya, ingin menjadi manusia yang seutuhnya, dan bahkan dia ingin memiliki rasa confidence atau kepercayaan diri, kebanggaan pada dirinya. Usaha kita dalam meningkatkan penampilan diri seperti yang ditampilkan pada video tadi seharusnya juga kita lakukan dalam meningkatkan keutuhan kita sebagai manusia. Kita perlu meningkatkan kualitas diri kita dengan meningkatkan kualitas fisik, intelektual, moral, sosial, dan religius. Dan tanpa disadari teman-teman, upaya itu semua sudah kita lakukan dan akan terus kita lakukan melalui pendidikan yang kita peroleh, baik pendidikan formal maupun pendidikan yang tidak formal. Pada tahap ini kita paham bahwa upaya kita untuk menjadi manusia seutuhnya dengan mengembangkan 5 aspek tadi juga diarahkan untuk membuat diri kita menjadi nyaman, menjadi percaya diri, dan pada akhirnya kita mampu dan bisa secara terbuka menerima perbedaan dan keberagaman yang kita jalani sehari-hari. Untuk lebih mengenal dan mendalami nilai keberagaman di Unpar, mari kita saksikan video yang kedua berikut ini. Di video kali ini aku pengen bahas topik yang menurut aku cukup menarik sih, dan aku cukup penasaran juga selama ini. Kan Bu Asti di sini Muslim nih, tapi dia sekolah sampai lulus di Universitas Katolik. Gimana sih rasanya seorang Muslim tuh kuliah di universitas yang berasosiasi dengan agama tertentu? Karena kalau kita misalnya nih biasanya mendengar soal Universitas Katolik atau Universitas Kristen, kita pasti kayak mikirnya itu si universitas itu tuh ditujukan untuk kaum tertentu atau pemeluk agama tertentu, ya nggak sih? Mungkin awalnya Bu Asti juga gitu. Sebagai seorang Muslim kita ngerasa kita harus ngehindarin kampus itu, tidak memasukkan kampus itu sebagai pilihan. Padahal mungkin bisa aja sih kampus ini tuh bagus, berkualitas gitu. Kita ragu gitu loh. Ya. Ngerasa ragu, ngerasa nggak nyaman karena dengan beberapa alasan lah. Kita kayak takut didoktrinisasi atau misalnya kita nggak bisa survive di situ dengan lingkungannya. Ada nggak sih perbedaannya kuliah di Universitas Katolik dengan universitas lainnya? Mungkin dari perkuliahannya, mungkin dari ambience-nya, dari pergaulannya mungkin. Ada nggak sih perbedaannya? Kalau misalnya untuk dari kuliahannya sih sama aja. Paling yang bedanya mata kuliah yang harus diambil mata kuliah umum kan. Nah, di mata kuliah umumnya itu tuh ada salah satu agama. Di agama itu kita kan sebagai Muslim kan, ya harusnya Islam juga kan. Iya. Agama Tapi Islam. nggak ada. Tapi nggak ada pilihan. Di sana tuh adanya agama Venom sama Katolik. Oke, jadi pilihan cuma Katolik sama Venom. Wait, Venom tuh apa? Venom itu jadi kayak mata kuliahnya nggak hanya spesifik agama satu agama, jadi semua agama dipelajari. Pelajarin. Kalau Katolik? Kalau Katolik ya Katolik. Ada nggak sih perbedaannya dalam segi kebiasaan perkuliahan? Biasa kan dari awal sampai dari SD sampai SMA kan Negeri, semua iya, kan. ya, sama sih. Mayoritas ya Muslim Islam gitu kan. Sedangkan ini mayoritasnya nonis, kita masuk dalam minoritasnya gitu. Itu Iya, agak kaget. Somehow ngerasa nggak nyaman sih, karena mungkin nggak biasa ya, bukan karena apa-apa, Iya, karena nggak biasa aja sih. Terus kalau dari segi pergaulan sendiri nih, sebenarnya banyak orang Muslim nggak sih? Ternyata banyak. Jadi kayak yang rajin sholat justru sering mengingatkan gitu loh. Ini udah sholat belum? Sholat yuk gitu. Buat sholat Jumat nih misalnya, jadwalnya kan mungkin Jumat juga diambil kuliah kan ya? Iya. Nah, itu tuh paling izin sih. Jadi emang dosen-dosen udah mengerti banyak yang Muslim. Jadi sebenarnya nggak terlalu ada masalah ya. Nggak ada. Malah kita tuh lebih menantangnya, kita lebih bertoleransi dengan orang lain nggak sih? Iya. Karena kita akhirnya menjadi minoritas, karena biasanya di Indonesia kita mayoritas, ya nggak sih? Jadi nggak pernah mikirin untuk mentolerir kebiasaan orang. Sekarang di sana harus mentolerir gitu. Masih cerah nggak? Sebagainya. Kita aja kali ya depan nih. Aku nggak sombong kan? Sama seperti video yang pertama tadi, video kedua yang baru saja Anda lihat
adalah video yang sangat otentik, yang tidak dibuat khusus untuk kepentingan materi ini. Secara jujur, video itu bercerita bahwa dengan menerima keberagaman, bahwa dengan terbuka terhadap keberagaman, seseorang dapat memperkaya nilai hidupnya, banyak nilai yang dia bisa pelajari, dan itu tentu menjadi bekal yang baik untuk perjalanan hidupnya. Berdasarkan video tadi, kita juga bisa pelajari 4 hal yang terkait dengan keberagaman atau perjalanan kita untuk bisa terbuka terhadap keberagaman. Yang pertama adalah pelajaran bahwa dengan pengalaman di masa lalu terhadap keberagaman, pengalaman tersebut semakin menunjukkan bahwa kita adalah pribadi yang unik, pribadi yang diciptakan berbeda dengan pribadi lainnya. Pelajaran kedua yaitu bahwa kekhawatiran terhadap lingkungan baru adalah sesuatu yang wajar, yang tidak perlu kita hindari dan takutkan. Pelajaran penting berikutnya yang ketiga, kita semakin disadarkan bahwa manusia adalah pribadi yang adaptif, yang bisa beradaptasi dengan kondisi dan situasi apapun. Dan yang terakhir, teman-teman, Anda semua, kita semua secara personal dilahirkan secara unik, dan kemudian itu bisa menjadi kontribusi yang baik bagi komunitas kita untuk membentuk komunitas yang lebih beragam. Secara sederhana, keunikan kita sebagai manusia bisa kita pahami apabila teman-teman pernah atau paham dengan permainan Lego. Setiap potongan Lego tentu punya warna, struktur yang tentu berbeda antara satu dengan yang lain. Dan ketika semua itu dipadukan menjadi sebuah bangunan yang kuat, tentu akan menjadi sebuah bangunan yang indah, luar biasa. Dan sekecil apapun Lego yang dimainkan, atau bagian Lego terkecil pun tetap memiliki kontribusi yang besar terhadap sebuah bangunan itu. Sama seperti proses panjang untuk menerima keberagaman, proses permainan Lego juga membutuhkan waktu yang panjang. Sebuah potongan membutuhkan waktu yang panjang untuk disatukan dengan potongan lain, untuk dapat menerima potongan lain dan menjadi sebuah bangunan yang indah dan kokoh. Untuk itu, pada akhir bagian materi ini, kita diajak untuk merefleksikan bahwa diri kita adalah diri yang senantiasa harus terbuka terhadap keberagaman, dan tentu itu membutuhkan proses yang cukup panjang. Baik teman-teman, untuk lebih bisa menggambarkan semangat itu, semangat untuk terus terbuka terhadap keberagaman, akan ditampilkan video terakhir sebagai penutup materi kita kali ini, yaitu tentang bagaimana sebuah Lego yang indah, yang berfungsi dengan baik, dibuat dan membutuhkan proses. Selamat menyaksikan.